Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirinaya dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran studi kelayakan bisnis syariah pada pembiayaan murabahah. Studi kelayakan bisnis sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengenali suatu rencana bisnis dengan berbagai kegiatan dan menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan menerima ataupun menolak gagasan usaha yang akan direncanakan. Studi kelayakan bisnis syariah merupakan laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau tidak layak suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Studi kelayakan terhadap satu usaha tentunya memiliki tujuan dan tujuan tersebut akan memberikan manfaat berupa fungsi dari apa yang dijalankan. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama ikhtiar untuk mencapai kesuksesan usaha. Tujuan utama studi kelayakan bisnis sebagai bukti ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha yang dibuat nantinya mendapatkan kesuksesan, ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita mampu membuat analisis studi kelayakan bisnis syariah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkan usaha yang akan dijalankan. Di samping itu, berdoa merupakan tindakan yang paling utama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha yang akan dibuat diizinkan dan dimudahkan dalam menjalankannya. Yang kedua, meminimalisir resiko. Selain ikhtiar untuk mencapai kesuksesan studi kelayakan bisnis juga bertujuan mengurangi timbulnya risiko kerugian usaha yang akan datang. Setiap usaha mempunyai risiko usaha, terutama kerugian dari usaha tersebut. Kondisi ini disebabkan karena sulitnya menentukan keadaan di masa yang akan datang. Aspek hukum yang digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen yang dimiliki mulai dari badan usaha, izin sampai dokumen lainnya. Aspek keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Adapun aspek teknik dan produksi yaitu untuk menentukan lokasi, gedung, dan ruangan serta teknologi yang akan digunakan. Risiko perbankan syariah. Vaughan mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat. Yang pertama, risiko adalah kerugian. Risiko perbankan syariah. Vaughan mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat. Yang pertama, risiko adalah kerugian. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Nah, resiko yang terdapat dalam pembiayaan murabahah dengan jangka waktu yang panjang menimbulkan resiko tidak bersihnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Resiko ini timbul karena hal berikut. Yang pertama, kenaikan DCRM, yang kedua kenaikan ICRM, dan ketiga kenaikan ECRI. Pembiayaan murabahah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang lain, dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 poin kelima menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa di dalam bentuk ijarah mintahiyah bintamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
piutang, kard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan pihak yang lain. Mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Murabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.